Oke, hari ini saya baru dari kampus, baru ngurusi beberapa laporan karena masih belum ada mata kuliah ya, karena mata kuliahnya akhir September kalau nggak salah. Jadi kita masih ngurusi laporan-laporan di CDC, tapi kita mau pergi. Nah, ini kampus kita, ini masjid kita. Nah, suaranya keras banget cuy. Nah, kita mau pergi kemana? Ikuti terus saja. Kita akan coba untuk menambah kokpit kita. Nah, kokpit depan ini yang kesannya masih kosong. Ini kebetulan saya baru ganti triple clamp. Sebenarnya ini sudah lama, cuma saya pasang kembali karena yang standar itu kan warnanya hitam ya, tapi kalau ini warnanya silver. Nah, jadi kelihatannya lebih kontras. Nah, ini masuk ke UMP. Oke, nih kampus kita. Nah, sekarang kita akan coba ke Aile Motor N ya. Jadi tulisannya sih Isle, tapi biasanya dibacanya Ail. Isel apa Ail lah ya, apa aja lah. Nah, itu merupakan tempat modifikasi yang biasa saya lakukan untuk motor saya, karena di sana cukup lengkap. Dan kalau memang barangnya nggak ada, bisa di order ya teman-teman, bisa di order. Nah, rencananya saya akan beli bracket untuk steering damper, karena saya sebenarnya sudah ada untuk steering dampernya waktu saya pakai di motor yang lama. Nah, ini rencananya saya akan pakai lagi di sini. Cuma untuk bracketnya itu sudah retak, jadi mau nggak mau harus ganti baru karena resikonya tinggi banget. Kalau semisal kekunci atau apa atau patah, nanti bisa kena resiko untuk jatuh teman-teman. Nah, nanti diharapkan kalau semisal kita pakai steering damper, jadi bisa lebih rigid stangnya. Jadi kalau speeding itu bisa lebih stabil. Karena kan ada beberapa itu, apalagi kalau semisal memang motor-motor yang biasanya pakai kecepatan tinggi, itu kalau semisal speeding itu kan kadang stangnya ini ya teman-teman, nggak stabil ya, misal kata goyang-goyang gitu. Nah, itu nakutin banget. Coba bayangin lagi kecepatan 100 kilo atau 150 km per jam tiba-tiba goyang. Wah, itu yang bikin jatuh. Nah, maka dari itu biasanya itu kita kasih steering damper untuk bisa menstabilkan stang ya. Jadi kalau kecepatan tinggi itu tidak goyang-goyang ya. Nah, itu. Dan juga bisa mempermanis tampilan teman-teman. Kalau di kokpit ini kita sebutnya namanya kokpit ya. Ini bisa lebih cantik karena ada tambahan. Nanti tambahnya di sini teman-teman. Gitu. Oke, ikuti terus ya. Kita menuju ke Aile Motorland. Wah, cuacanya masih cerah ya. Ini lagi ada operasi patuh candi katanya di bulan Agustus sama September, sampai tanggal 17 apa enggak, kalau nggak salah ya. Di Cilacap, Purwokerto juga kalau nggak salah iya. Di Purbalingga juga sama. Saya nggak tahu kalau semisal ada polisi patroli atau enggak ya, tapi ya kalau semisal memang ada operasi patuh candi atau ada sekatan
mungkin tempat saya kena ini karena knalpotnya juga bukan standar ya. Saya juga mohon maaf teman-teman, ini mungkin karena memang tidak memakai knalpot standar, cuma untuk suara juga saya rasa sih tidak terlalu keras. Tapi kalau pakai knalpot standar benar-benar nggak ada suaranya, takutnya malah nanti nggak tahu ada motor di belakangnya gitu. Karena kalau pakai standar benar-benar suaranya kayak ya suara gitu doang. Nah ini kita sudah mau sampai di Island Motoland. Nah rencananya kita akan cari bracket untuk steering damper sama siapa tahu mungkin bisa belanja-belanja lain ya, tapi nanti kita lihat sikon dan kondisi dan keuangan. Nah ini tempatnya Island Motoland. Nah, kita akan cek. Ada nggak ya? Oke, sampai. Oke, ini kita di Island Motoland mau cari-cari bracket steering damper. Aneh mas? Siap. Apa di sini ya? Di sini bukan ya? Ini bukan cuma kopi di sini. Bracket yang 2 itu. Lihat barang-barangnya bagus-bagus banget. Nah, ini ada karbon part buat semua motor ya ini ya, nggak hanya di ZX 25. Nah, ini barang-barang hedonya di sini. Wish, Bremboy, Ako1, RNG, ini semua ada teman-teman. Semangat. Ini knalpot ini dari ProSpeed sama ProLiner, oli-oli juga banyak. Oke, mantap. Nah kalau nggak salah itu barangnya, nah di belakang ya bukan? Iya. Ya paling itu aja. Oke teman-teman, ini bracketnya nanti kita akan pasang di si red one, warnanya hitam kontras, karena kalau steering dampernya warnanya silver ya. Kita pasang. Oke, kita akan ke workshopnya. Ini bengkelnya ini teman-teman, bengkelnya keren banget ini, sama Mas Tato, Om Tato, mekanik bandal. Nah, nanti kita akan pasang di ZX ya. Ini kebetulan ada banyak sekali pasien-pasien. Ini lagi garap R15. Apa ini Mas Bro? Full service. Full service. Oh, oke. Kalau full service berarti ada ini ya, bersihin chamber ya. Iya, bongkar TB. Bongkar turtle body, full service. Ini juga sama. Nah, ini punya temen nih yang rencananya mau dimodif. Adalah temennya lah, nggak enak kalau ngomong. Ya, ini juga lagi disarungi, juga punya temen sama. Ini Zetik abu-abu, ini Zetik yang katanya mau jadi biru ya. Aslinya warnanya hitam tapi mau jadi biru. Wih, nggak tahu nanti jadinya apa, nanti kita review ya setelah motornya jadi ya teman-teman. Nah, sambil nunggu Om Tato lagi nyelesain pekerjaannya, nanti kita setelah ini kita akan pasang bracketnya untuk motor Ridwan. Oke, proses untuk pemasangan. Kalau dipikir-pikir warnanya lucu juga ya, kayak AC Milan. Nantilah sambil nunggu inspirasi buat dikal apa yang cocok ya teman-teman.
start kenal, karena memang kan posisinya akan getar ya, jadi sama Mas Tato dikasih double kick. Ya ini kita dikasih untuk perekat ya, tapi ini memang warna biru ya. Jadi kalau yang merah benar-benar nggak bisa dilepas, kalau yang ini masih bisa dilepas. Jadi kenapa? Karena memang getarannya kan luar biasa. Kalau nggak pakai ini, besar kemungkinan nanti dia akan lepas murnya. Jadi setiap yang akan dipasangi mur akan dikasih untuk perekat. Oke coy, udah jadi dari steering dampernya, mantap sekali. Jadi lebih kelihatan bulky ya teman-teman. Untuk kokpitnya lihat, chest, dan pasti akan lebih berfungsi untuk meredam getaran kalau semisal memang lagi speeding ya. Jadi nanti otomatis akan mengeras sendiri, sehingga terhindar dari slip ya. Nanti kita akan coba untuk coba di jalan. Terima kasih. Ini sudah jadi teman-teman, kita langsung coba akan gunakan di lapangan atau di jalan. Thank you bro, siap-siap, mantap. Ih keren banget cuy, jadi kelihatan lebih kuat, lebih berisi, lebih berotot. Yes, kok ceritane. Ya, kita coba. Oh, wih, asik banget. Yo. Ya sih, jadi lebih rigid teman-teman. Kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat ini untuk tampilan kokpit yang baru dengan tambahan steering damper dari Race Pro dan juga bracketnya dari Nasarbit. Nah, ini bracketnya warnanya yang hitam ya teman-teman ya, biar lebih sedikit ada warna-warna yang sesuai dengan ininya ya, framenya ya. Sebenarnya ada kalau kepengen sih warna yang silver, cuma kebetulan lagi habis, dan juga saya coba akan ganti warna yang baru karena yang lama itu warnanya silver untuk bracketnya. Tapi kalau untuk steering dampernya memang warnanya memang sesuai dengan triple clampnya ya, atau stangnya ya, sehingga lebih cocok matching. Kalau misal ganti warna hitam atau warna emas atau warna merah, kelihatannya kurang sesuai deh. Feelnya ini kalau misal buat kelak-kelok tetap enteng. Nah, tapi kalau dalam kecepatan tinggi, nanti kita akan coba apakah lebih rigid atau lebih kaku atau tidak. Karena biasanya kalau untuk steering damper, kalau kecepatan tinggi dia akan mengeras teman-teman. Enak banget. Oke, ini kondisi jalannya masih ramai, jadi kita belum berani untuk speeding. Ya seperti ini teman-teman, kalau misal di kota ya, banyak lampu merah, terus mobil motor lalu lalang, sehingga kecepatan maksimalnya masih kurang. Bukan karena
nggak bisa, tapi karena lihat kondisi dan situasi jalannya tidak memungkinkan. Dan saya pun jujur nggak terlalu punya nyali untuk likak-likuk dengan kecepatan tinggi ya. Wah, enak banget. Jalannya lumayan, kita coba speeding. Nggak jadi speeding, ada orang nyabrang. Aduh, susah. Tapi overall enak banget teman-teman. Jadi lebih kaku. Tapi kalau belok-belok tetap enak. Cuma kalau lurus, jadi ini kadang-kadang ada jalan nggak rata ya kayak gini ya. Itu nggak gerak loh setirnya. Kadang kan kalau misal kita lagi lari cepat, terus ibaratnya tiba-tiba ada jalan seperti ini nih. Nah ini kan kadang kan membuat tangan itu nggak kuat ya, karena tiba-tiba belok sendiri. Nah ini kalau misal pakai steering damper, nah nih itu aman walaupun jalannya tidak rata, tapi dia tidak membuat stangnya itu gampang kelak-kelok. Jadi lebih pede kalau mau mengendarai itu. Nah itu ada jalan sedikit bergelombang tapi tetap stabil. Oke, enak sekali. Ya seperti ini teman-teman, mohon maaf ya kalau tidak bisa mengeluarkan kecepatan maksimal karena jalannya memang lagi rame banget. Resiko sangat tinggi kalau misal saya nekat tiba-tiba ada orang nyebrang seperti tadi. Tiba-tiba ada mobil belok, waduh, itu resikonya tinggi banget. Jadi kalau semisal mau speeding maksimal sebenarnya paling bagus ya di sirkuit sebenarnya. Cuma kalau di Purwokerto sendiri memang nggak ada sirkuit ya, kecuali kalau di Jakarta mungkin ada Sentul atau bahkan di Lombok ada Mandalika. Kalau di sini kan memang tidak ada sirkuit, jadi ya kalau mau speedingan ya jangan terlalu nekat lah, apalagi kalau di jalan-jalan yang penuh dengan mobil sama motor seperti ini ya teman-teman. Ini saja agak nakutin itu, entah kenapa saya sekarang agak sedikit was-was teman-teman, karena jujur aja saya kan sering banget kecelakaan. Jujur aja kalau ngomong motor itu mungkin 10 jari ini sudah pernah ya, 10 jari berarti kan lebih dari 10 ya. Nah terakhir kecelakaan kemarin yang cukup parah ya, yang cukup parah itu waktu perjalanan di tempat KKN itu di daerah Telahap di Purbalingga. Saya lagi naik Vario, kebetulan naik Vario, terus mau belok kiri, di depan mobil rencana mau nututin mobil, begitu nututin ternyata tongol ada truk di depan duar. Ini kebetulan saya harus menjalani operasi karena tulang karena tulang klavikula ya, atau tulang selangka itu patah. Jadi dan sekarang masih ada pennya, belum saya lepas teman-teman. Jadi sejak saat itu mungkin harus hati-hati, karena apapun itu tetap kalau semisal kita di jalan, tujuan kita adalah pulang ke rumah, karena di rumah ada keluarga yang menunggu. Nah itu yang memang harus benar-benar kita pahami sebagai seorang rider ya. Di jalan itu banyak sekali resikonya. Kitanya hati-hati tapi orang lain tidak.
Sehingga apa ya, benar-benar satu, kita harus berdoa. Apabila memulai perjalanan kita harus berdoa dan kita harus fokus, tahu kanan kirinya, tahu depannya, bisa memprediksi di depan mau ada apa, ada belok kanan, ada yang belok kiri, ada belokan yang mendadak atau tidak. Nah itu harus benar-benar fokus, dan ya kita harus bisa selalu berpikir di rumah itu ada yang menunggu kita. Kalau saya seperti itu teman-teman, sehingga apa, dalam perjalanan pun apapun kondisinya ya kita harus tetap mawas diri sehingga kita bisa sampai rumah dengan selamat. Yo ayo. Akhirnya sampai juga di Purbalingga. Oke, cuacanya cerah banget. Terus ini baru pada pulang ini ya teman-teman, kerja, karena sekarang jam 4:30. Biasanya kalau di Purbalingga tuh kebanyakan kan kerja di PT ya, di PT-PT dari Korea, seperti rambut palsu, bulu mata palsu. Nah itu kebanyakan di sini kerjanya di situ, di industrinya. Nah ini tadi teman-teman sudah lihat pada saat kita speeding, stabil banget dan meminimalisir goyang-goyang ya, terutama pada saat ada jalan yang berlubang atau jalan yang nggak rata. Jadi meminimalisir stang itu belok ke kanan kiri gitu. Nah kalau dalam kondisi pelan ya standar aja seperti ini. Kalau saya sih rasa sedikit lebih berat, tapi itu wajar karena memang dia rigid ya. Dan motor-motor kayak gini teman-teman itu nggak bisa kita belok cuma belokin stang aja. Nah ini contoh ya, ini kalau belok kayak gini itu badan juga harus gerak teman-teman, badan juga harus ikut sedikit ngerebahin, itu baru bisa belok. Tapi kalau stang aja yang dibelok itu nggak bisa. Ya kalau mungkin kalau motor-motor seperti motor Matic yang cc-nya lebih kecil oke lah. Tapi kalau motor sport, setahu saya ya, ini sepengalaman saya, itu memang kalau kita belok itu badan harus ikut mengikuti. Jadi badan harus ikut rebahan. Belok ke kanan ya rebahannya ke kanan, belok ke kiri ya rebahannya ke kiri. Jangan belok ke kanan rebahannya ke kiri, yang ada malah nanti jatuh. Nah, ini sudah mulai menuju ke rumah ya teman-teman ya, karena memang kondisi jalannya lagi rame, jadi kita meminimalisir untuk ngebut, nikmatin perjalanan aja. Sehingga kalau semisal di sini mungkin di daerah kota tidak banyak pemandangan indah ya mohon maaf ya. Nah ini arah penambungan dimana kita akan sampai ke rumah. Nah dengan sampainya ke rumah mungkin seperti itu dulu vlog sederhana dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video Alfa Juno, karena masih banyak video-video lain yang insya Allah akan lebih seru, lebih menarik, dan juga bisa menghibur teman-teman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.